Hey you guys, it's me Spinats and welcome back to Spinats TV. Di Spirits kali ini, aku akan ngebahas soal buku yang baru aku selesai baca, yaitu The Kite Runner by Khaled Hosseini. Versi yang aku punya ini adalah yang versi berbahasa Inggris, dan untuk ukurannya sendiri aku lumayan suka. Dia compact banget, palingan cuma sekitar 17 cm gitu. Ya kalau mau dibawa kemana-mana untuk bawa buku ini sambil baca itu enak banget. Untuk fontnya sendiri itu juga nggak besar, nggak kecil, oke lah ya. Cuma untuk minusnya sendiri mungkin di desainnya, dia agak versi-versi yang zaman dulu gitu. Kalau aku pribadi saya kurang suka sama desain covernya. Aku cuma suka sama ukurannya, dia sangat compact, jadi dibawa baca pas mau tidur itu juga enak kan, ngambilnya itu kayak gampang karena kecil gitu, tidak seperti ukuran buku-buku biasanya gitu lah. Sebelum aku masuk ke pembahasan buku ini, aku ingin menceritakan dulu pengalaman aku ketika aku baca buku ini. Aku mungkin 10 kali ada nangis pas aku baca buku ini. Dan ada juga kejadian dimana aku tuh marah banget sama salah satu karakter di buku ini yang menyebabkan aku itu mogok lanjut baca hampir 1 bulan full. Aku gak mau lanjut baca karena makan hati banget gitu loh. Terus kenapa aku memutuskan untuk lanjut baca buku ini gitu kan? Jadi aku sempat sakit selama 1 mingguan. Terus aku kayak take time resting. Jadi di masa-masa aku resting itu aku kayak ya udahlah aku lanjutin lah buku ini gitu loh. Karena sebenarnya buku ini tuh rekomendasi dari teman aku yang dari Cina. Aku pernah tanya dia, apa sih buku favorit kamu yang pernah kamu baca? Terus dia bilang The Kite Runner. So I gave it another try, walaupun masih kayak ada sedikit sakit hati gitu kan. So I gave it another try and somehow I finished it in 2 days. Dan pokoknya ada waktu free time selama aku sakit, aku ya duduk baring kemanapun aku pergi bawa buku ini untuk baca. Di meja makan pun aku kalau nungguin makanan siap itu aku sambil baca buku ini. Terus sebelum aku rekomen baca buku ini ke kalian ya, menurut aku ini tuh semacam buku yang bukan page turner biasanya. As in, biasanya page turner kan saking serunya itu kita kayak mau langsung baca in one sitting. Kalau ini menurut aku bisa-bisa aja, tapi kalau aku pribadi nggak bisa gitu loh, karena muatan emosinya terlalu berat. Jadi aku harus kayak tarik nafas dulu, siapin mental, terus lanjut baca. Karena seberat itu ya, aku nangis 10 kali. Jadi ada masa-masa dimana berat banget untuk pengen cari tahu ceritanya selanjutnya gimana. Antara kita kesal, antara kita belum siap apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena pokoknya muatan emosinya berat banget. Jadi actually in a good way lah, karena kalau ada buku yang bisa membuat emosi kalian campur aduk ya memang sebagus itu gitu loh. Dan menurut pengalaman aku sendiri, selama ini aku baca buku itu aku nggak pernah kangen sama satu karakter, semisal karakternya itu enggak muncul-muncul di ceritanya gitu kan. Tapi beda dengan buku ini, jadi ada satu karakter itu dia bakalan lama banget nggak muncul di buku ini, sampai kita tuh kayak berandai-andai, aduh kangen banget sama karakter ini, lo kapan muncul sih? Dan pas dia muncul pasti kita dibikin mewek gitu, pasti dibikin nangis. Bagus sih bukunya. Jadi buku ini tuh bercerita tentang perjalanan hidup seorang laki-laki yang bernama Amir. Cerita bagaimana dia mengkhianati teman masa kecilnya dulu dan bagaimana ia dihantui oleh rasa bersalah hampir seumur hidupnya. Dan kemudian bagaimana cara dia berusaha untuk memperbaiki kesalahan masa lalunya itu. Bagaimana cara menebus kesalahannya. Latar belakang cerita ini itu adalah saat di masa perang-perang di Afghanistan.
So most likely di buku ini tuh kita sebagai pembaca akan ngelihat gimana cara pandang orang terhadap hidup, terhadap suatu suku atau etnis, gimana hal tersebut bisa mempengaruhi hidup mereka. Kemudian tentu saja juga tentang perang yang enggak pandang bulu, mau kaya, mau miskin, semuanya di luar. Dan kalau dari perspektif aku sendiri, salah satu hal yang paling penting itu adalah empati. Banyak banget di highlight di buku ini itu adalah tentang marginalisasi. Marginalisasi itu adalah proses ketika suatu kelompok atau individu dipinggirkan dari kehidupan sosial, ekonomi, politik atau budaya sehingga mereka memiliki akses atau kesempatan yang lebih sedikit dibandingkan kelompok lain. Aku tuh awalnya bingung, apa sih bedanya marginalisasi sama rasisme? Karena yang banyak terjadi di buku ini kan tuh rasis ya. Tapi setelah aku baca-baca, oh rupanya ada satu kata yang namanya marginalisme. Singkatnya, simpelnya, rasis itu adalah penyebab dan marginalisasi adalah akibat. So di buku ini kan tadi karakter utamanya aku bilang namanya Amir. Jadi Amir ini itu tuh dari kalangan yang lebih atas. Dia ini dari suku Pashtun di Afghanistan, itu tuh termasuk yang orang atas. Dan dia punya bestie, sahabat masa kecilnya yang nanti akan dikhianati, itu tuh dari suku Hajara. Jadi suku Hajara itu yang kena marginalisasi, yang selama ini dipandang sebelah mata sama orang-orang yang selama ini sukunya di kasta yang lebih rendah. Mereka ya minoritas. Karena buku ini tuh memang secara garis besar itu mengenai menebus rasa bersalah dia karena dia sudah mengkhianati teman masa kecilnya. Aku ingin ngebahas juga kenapa Amir bisa mengkhianati Hasan. Menurut aku itu Amir itu sebenarnya bingung gimana cara memperlakukan si Hasan ini, karena secara di lingkungan tempat dia hidup kayak kalangan mereka tuh termasuk yang atas, sedangkan orang-orang tuh pada rasisin si Hasan, tapi si Amir ini enggak gitu loh. Keluarganya itu enggak ada satupun yang rasis cuma tetangga sekitarnya. Tapi dia tuh bingung gimana mau membela si Hasan ini di umum gitu. Dan menurut aku si Amir ini selain bingung, dia ini juga pecundang, penakut. Dia ini kurang kuat gitu mentalnya. And one more thing, dia ini juga menurut aku sedikit terbutakan oleh rasa cemburu. Itu yang ngedrive, itu yang membuat dia mengkhianati si Hasan ini. Well, at the end of the day, aku ngerasa kalau si Amir ini sebenarnya taulah apa itu baik, apa itu jahat. Cuman dia ini ya memang pengecut, gak tegas, lembek, gak setia kawan. Lantas karena hal-hal tersebut, dia itu biasa mengkhianati teman terbaik dia. Pokoknya secara emotionally dia itu kurang lah. Tapi ya yang bikin sakit hati banget itu si Hasan ini setia kawan banget sama si Amir, walaupun dia itu sering banget menerima perlakuan yang gak adil dari dia. Kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Jadi di buku ini dia itu pakai point of view orang pertama. Kita bakalan dapet POV dari Amir, karakter utama kita. Dan dia ini kan pakai bahasa Inggris. Versi aku yang punya ini bahasa Inggris. Dia itu pakai kata-kata yang sangat simple, tapi dia itu bisa menyentuh hati kita banget karena sangat mudah dipahami. Mengenai pengenalan karakter sendiri itu tuh sangat bagus, bakalan dijelasin dari akar, siapa kakek mereka, siapa paman mereka, dari mana mereka berasal, dan membuat kita sebagai pembaca itu ngerasa kayak benar-benar kenal sama karakternya. Cara dia bercerita ke kita itu nggak kaku, nggak kayak oh ini bapaknya itu dari sini, gini gitu-gitu, enggak. Tapi cara dia cerita itu kayak lagi ngobrol sama kita kayak lagi gibah bareng, kita kayak lagi cerita bareng gitu, dengerin temen cerita ya. Jadi ngalir aja, senatural itu penulisannya.
So it's very much enjoyable pas baca buku ini. Aku juga sempat sebut pemilihan katanya kan sangat simple yang aku bilang. Jadi kata-kata simple seperti yang paling terkenal quotes dari buku ini tuh adalah "For you 1,000 times over". Itu tuh paling terkenal. Jadi kata-katanya sangat simple tapi sangat kena di hati. Dan lucunya saat ada quotes ini, aku kan ceritain ke koko aku pas aku selesai baca buku ini. Pas aku ceritain part quotes "For you 1,000 times over", itu tuh aku nangis. Jadi kalian bayangin ada seseorang ngomong ke kamu kayak gitu, "For you 1,000 times over", terus kamu hianati dia. Okay. Ya kayak aku ngerasa guilt yang sangat mendalam ketika seseorang yang begitu baik bilang ke kamu kayak gitu, terus nanti kamu perlakuannya tidak sebanding dengan apa yang kamu terima. Makanya kayak ngerasa sesak gitu, kayak ngerasa sedih banget gitu pas dengar quotes itu. Dan untuk latar sejarah perang ini itu tuh digambarkan dengan sangat hidup juga. Kayak sebelum perang mereka itu termasuk kawasan yang modern di zaman-zaman tahun berapa ya? Kayak di zaman-zaman itu lumayan modern, sudah ada bioskop dan lain-lain sebagainya. Terus nanti pas di masa perang, dimana keadaan perang itu bom sana sini, udah mulai kemiskinan. Dan setelah peperangan itu juga bakal digambarin kejadiannya seperti apa, semengerikan apa. Itu tuh kerasa banget bedanya gitu. Dan digambarkan semuanya, kata-kata yang digunakan itu benar-benar simple. Jadi kalau kalian misalkan mau coba baca buku bahasa Inggris kayak mau belajar, ini tuh sebenarnya pilihan yang not bad at all gitu. Untuk kekurangan dari cerita di buku ini menurut aku itu ya gak ada trigger warningnya. So di sini yang versi aku punya tuh gak dikasih tahu untuk klasifikasi umur berapa. Kayaknya untuk umur 16-17 tahun ke atas gitu sih buku ini. Jadi aku kira buku ini tuh buku cozy, buku tentang bocil-bocil, sahabat masa kecil yang hangat, main layangan bareng ya kan, main layang-layang bocil gitu kan. Kena mental dong aku pas baca, kayak shock aku. Hah, ini buku apa? Kok begini? Kok begini? Gitu loh. Siapa sangka aku marah 1 bulan sama satu karakter di buku ini. Nggak bisa aku lanjutin baca karena saking marahnya. Jadi sempat juga beberapa kali aku tuh mesti prepare mental aku untuk melanjutin baca buku ini. In a good way. It's a really good book ya, in a good way. Itu aja sih. Nah, sekarang lanjut ke karakter favorit aku. Karakter favorit aku itu ya pastinya si Hasan. Kalau bisa dideskripsikan dalam satu kata, Hasan itu wujud dari loyal, unconditional love. My dear Hasan, I think no one will ever deserve you as a friend. You're too good. You're too good. Aku ngerasa kalau aku tuh benar-benar kenal Hasan dari baca buku ini aja. Kayak aku tuh benar-benar kenal dia. Bener-bener kenal dia. Ya bagus banget bukunya temen-temen. Kayak bener-bener background story-nya itu serapi itu. Keren banget. Untuk rating, sekarang kita ke rating buku ini. Bintang 5. Ya, untuk buku ini segampang itu mendapatkan bintang 5. Setelah selesai baca buku ini, aku tuh diingatkan kalau betapa uniknya setiap manusia. Kita pasti punya cerita masing-masing. Kayak misalkan detik ini, menit ini, walaupun kita lagi duduk bareng, tapi apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, pengalaman kita itu pasti beda walaupun kita berada di ruangan yang sama, di percakapan yang sama, tapi pengalaman kita udah pasti beda gitu. Itu yang aku rasakan setelah aku selesai baca buku ini. Ini spesial, khusus satu pertanyaan buat teman-teman yang udah selesai baca buku Kite Runner. Kamu maafin nggak si Amir atas pengkhianatannya? Kalau dari aku sendiri ya, ini jawaban dari pertanyaan aku. Aku tuh sempat masih marah hampir setengah buku sama si Amir.
Terus ada satu momen salah satu karakter itu bilang kalau waktu dia ngelakuin itu si Amir ini masih anak-anak. And then aku juga jadi ngerti, aku paham kalau setiap manusia kapasitas mentalnya itu beda-beda. Ada yang memang berani dari sononya, ada yang memang agak penakut ya, pengecut seperti si Amir. Jadi aku maklumin di satu hal tersebut. Tapi kalau untuk kejadian yang selanjutnya, itu tuh aku nggak bisa maafin dia sih. Kayak dia tuh punya banyak banget kesempatan ya, tapi setiap kesempatannya itu dia tuh bikin tambah buruk gitu loh, bikin keadaannya tuh tambah pengen kita tampar dia loh, kayak pengen kita cekek dia, karena apalagi tuh first point of view dia kan. Jadi dia apa dia pikirkan itu bikin kita emosinya meluap banget, geram gitu sama dia. Pengkhianatan utamanya aku bisa maafin, tapi ya I still cannot forgive him lah. At the end of the day, ya kan, I still can't. Kalau lihat di jalan tetap aku side eye sih, kayak apa sih ini orang gitu. Anyway, kesimpulan untuk buku ini, I think aku bakalan baca ulang sih buku ini, tapi nggak secepat ini aku baca ulangnya. Jujur sebenarnya masih agak bingung sama proses ceritanya, as in kondisi politik, kondisi peperangannya, karena aku tuh bingung kok tiba-tiba ada Taliban, kok Rusia dan lain-lain. Itu tuh aku tuh bingung. Jadi setelah selesai baca buku ini dan untuk membuat review ini, aku sengaja tuh cari tahu sejarah perang Afghanistan dan akhirnya baru paham, baru klik, oh rupanya gini. Jadi menurut aku next read aku ketika aku baca ulang buku ini, aku tuh pasti bakal dapet pengalaman yang beda lagi, karena kali ini benar-benar memahami sisi politiknya, karena sebelumnya kan kayak nggak ngerti, tapi aku sudah kasih bintang 5. Apalagi kalau sekarang aku udah ngerti politiknya dan lain-lain, itu tuh pasti bakal lebih luar lagi sih pengalamannya. I can't wait untuk review kedua kali dari buku ini, kayak insight apa yang aku dapat perspektif baru apa lagi gitu. So ya, itu adalah review aku untuk buku The Kite Runner ini. Kalau misalkan kalian pernah baca, udah selesai baca, kasih tahu aku dong di kolom komentar menurut kalian gimana buku ini, pembahasannya gimana gitu. Can't wait untuk diskusi dengan kalian yang udah baca buku ini. Dan ya, inilah video yang sudah saya janjikan ke kawan-kawan yang sudah menunggu saya untuk comeback di channel Spinach TV ini. Makasih banget buat kalian yang selalu tanyain kapan Kak balik review buku lagi, ayo dong review buku lagi. Itu gak sedikit ya dari kalian yang minta aku untuk comeback ke channel ini. Thank you so much sudah tungguin. Aku harap aku bisa aktif lagi sih. Sekarang aku lagi baca buku ini, 1984 by George Orwell. Aku masih di halaman ke-10. Gak tahu deh bisa diselesainya kapan, tapi semoga aja at least sebulan satu buku, itu aja sih aim aku. Semoga aja bisa rutin. Aku masih belum berani janji gitu kan. But ya, mohon maaf ya kalau misalkan ada banyak kekurangan di review kali ini, karena udah lama banget juga aku nggak review buku, jadi mungkin ada yang kemis sesuatu. Mohon maaf. Boleh saran di kolom komentar. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah nonton sampai di sini. Kalau kalian misalkan udah nonton sampai di sini, kasih dong emoji layang-layang di kolom komentar biar aku tahu yang mana yang sudah nonton sampai habis. Oke? Thank you so much for watching. I will see you guys on the next video. Belum tahu kapan, ya kan? Tungguin aja. Nanti pasti bakal aku update lagi. Semoga saja bisa sekonsisten dulu. Bye-bye. Thank you for watching. Semoga bisa membantu dan juga menghibur kalian semua. Have a nice day, everyone.